Oke, selamat siang dan selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar, mengoptimalkan potensi investasi sektor teknologi di pasar global. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam acara siang hari ini. Perkenalkan saya, Christian Anugroho, selaku moderator dari BCA, yang akan memandu acara ini hingga selesai. Wealth Inspiration Webinar hari ini akan dipersembahkan dari BCA kepada Bapak dan Ibu nasabah yang selama ini telah loyal bersama BCA. Sebelum memulai acara siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan tamu kehormatan dan para pembicara yang ikut hadir dalam acara webinar hari ini. Yang pertama adalah Ibu Christine Setiabudi selaku Senior Executive Vice President Wealth Management BCA. Ibu Lilis Setiadi selaku CEO PT Batavia Prosperity Asset Management, dan kemudian Ibu Liliana Sutianto selaku Senior Vice President Wealth Management BCA, yang akan memberikan informasi kepada kita bagaimana cara mengoptimalkan investasi di sektor teknologi yang berpusat pada pasar global. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita simak sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ibu Christine Setiabudi sebagai tanda dimulainya acara siang hari ini. Kepada Ibu Christine, kami persilakan tempat dan waktunya. Oke, pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu nasabah BCA yang kami cintai dan kami hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar kami siang ini dengan tema mengoptimalkan potensi investasi di sektor teknologi di pasar global. Masih dalam suasana Imlek, Bapak Ibu sekalian, saya masih pakai baju merah. Saya ingin mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Semoga tahun macan air memberikan kepada kita semua berkat kesehatan, berkat kesejahteraan, dan tentunya kesuksesan untuk kita dan keluarga kita semua. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan saya yang nantinya akan menjadi narasumber di dalam talk show untuk memaparkan tentang produk baru ini. Tentunya selamat siang kepada Ibu Lilis Setiadi dan juga Ibu Liliana Sutianto. Bapak Ibu sekalian, masih dalam suasana tahun baru. Saya sangat yakin bahwa kita semua berada dalam suasana yang jauh lebih positif daripada setahun yang lalu. Banyak hal yang kita lihat di pasar lokal maupun global yang tentunya memicu mood dan antisipasi yang sangat positif untuk tahun 2022 ini. Nah, sejalan dengan ini, BCA bekerja sama dengan Batavia Prosperindo dan juga tentunya Franklin Templeton menghadirkan satu produk baru yang produknya bernama Batavia Teknologi Syariah Equity dalam denominasi US dollar. Kenapa kita memilih sektor teknologi? Tentunya Bapak Ibu semua tahu bahwa kalau ada satu lini industri yang kita yakin pasti akan berkembang, pastinya adalah teknologi. Dan boleh dibilang COVID-19 ini telah mengakselerasi teknologi itu untuk berkembang dengan jauh lebih cepat dengan adanya digital transformasi yang harus dilakukan oleh individu maupun korporasi. Jadi kita semua lebih digital minded, lebih nggak gaptek gitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan kenapa sektor teknologi dan pasar global yang kita pilih, tentunya nanti di talk show para narasumber akan menceritakan lebih detail. Saya ingin menyatakan bahwa BCA terus memperbarui dan menambah produk dan layanan di bidang investasi dengan harapan untuk memenuhi aspirasi Bapak Ibu sekalian agar dapat memiliki diversifikasi di dalam menginvestasikan kekayaan Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata saya ingin mengucapkan banyak terima kasih
atas kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian dan perjalanan kita bersama di BCA. Semoga kita terus bisa memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian dan Tuhan memberkati perjalanan kita di tahun macan air ini. Salam sehat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine atas sambutannya. Bapak dan Ibu nasabah setia BCA, seperti yang kita ketahui tadi telah dibahas bahwa teknologi saat ini menjadi suatu industri yang berkembang gitu ya di berbagai macam negara, dan apalagi tadi sudah di-highlight juga bahwa ketika pandemi teknologi ini menjadi sebuah kebutuhan. Diversifikasi terhadap produk sektor teknologi terhadap yang di pasar global saat ini dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang akan kita kedepankan. Pada kesempatan ini, kita juga akan melakukan pembahasan mengenai optimalisasi potensi investasi di sektor teknologi. Kali kita mengundang pembicara kita yang kedua, yang tidak kalah spesial, di mana kita akan membagikan mengenai tren peningkatan sektor teknologi dan potensi investasi di pasar global, serta optimalisasi produk investasi di sektor teknologi. Saya kenalkan terlebih dahulu profil pembicara kita yang kedua, Ibu Lilis Tiadi, selaku Presiden Direktur dari PT Batavia Prosperindo Asset Management atau BPAM, perusahaan manajer investasi swasta yang terbesar di Indonesia. Ibu Lilis sendiri sudah berpengalaman lebih dari 27 tahun di industri keuangan, baik dari sisi perbankan maupun dari sisi aset manajemen. Ibu Lilis sudah bergabung di BPAM sejak Juli 2009. Beliau juga memiliki izin sebagai wakil manajer investasi dari OJK. Oke, tidak menunggu lama lagi, kami persilakan Ibu Lilis untuk bergabung bersama dengan Bapak dan Ibu. Hai, Bu Lilis, apa kabar? Hai Christian, apa kabar? Selamat siang atau menjelang sore kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada sore hari ini. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Bu Lilis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Christian. Selamat sore sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saya Lilis dari Batavia Prosperindo Asset Management. Untuk 20 menit ke depan saya akan mencoba untuk menambah informasi mengenai apa yang tadi sudah sempat disinggung mengenai perkembangan teknologi dan juga mengenai peluncuran produk kami yang terbaru yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 16 Februari mendatang. Disampaikan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dari negara-negara maju masih akan terus berlanjut di tahun ini, melampaui pertumbuhan negara-negara berkembang yang juga sebetulnya positif. Ekonomi di Amerika masih akan bertumbuh walaupun pace-nya akan sedikit lebih moderat dibandingkan tahun lalu. Kedepannya, pertumbuhan Amerika diproyeksikan berada di sekitar 3,5% tahun 2022 ini, dan kemudian akan moderasi ke sekitar di atas 2% untuk tahun 2023 dan seterusnya. Sentimen bisnisnya pun kuat, ditandai dengan PMI atau Purchasing Manager Index yang berada di level 55-60, yang menunjukkan ekspansi yang masih akan terus berlanjut. Dengan kondisi perekonomian seperti ini, kelas aset saham masih akan lebih menarik dibandingkan obligasi. Lalu bagaimana dengan kenaikan suku bunga Fed dan inflasi yang tinggi di Amerika? Fed yang hawkish dan kenaikan suku bunga seringkali terjadi dikarenakan fundamental perekonomian yang kuat. Dan ini juga sama dengan yang terjadi sekarang. Kenaikan suku bunga tidak kemudian serta-merta diartikan sebagai pasar investasi yang akan terkoreksi. Tadi sudah ditunjukkan bagaimana aksi kenaikan suku bunga oleh Fed di tahun 94, 99, 2004, dan yang terakhir di tahun 2015 berdampak berbeda untuk berbagai kelas aset. Sementara untuk inflasi yang tinggi cenderung dapat mengikis margin dari perusahaan. Untuk mempertahankan margin, perusahaan cenderung akan meningkatkan investasi mereka di berbagai platform teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan efisiensi. Dari tahun ke tahun, dana yang diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan dalam pengembangan teknologi terus meningkat. Posisi terakhir di tahun 2020-2021, jumlah investasi dalam pengembangan teknologi sudah lebih dari 50% dari total investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Berbagai perusahaan di berbagai sektor melakukan transformasi digital.
ini masih merupakan tahap awal dari transformasi digital, di mana di tahun 2025, yang mana itu kurang dari 4 tahun dari sekarang ya Bapak dan Ibu, dana yang akan dialokasikan oleh perusahaan-perusahaan dalam transformasi digital diperkirakan akan 2 kali lipat, mencapai angka mendekati 3 triliun US dollar. Jadi itu mungkin rangkuman yang saya bisa berikan. Nah, untuk presentasi saya sendiri, perbolehkan saya untuk share screen. Bapak dan Ibu, tadi kalau kita dengar presentasi dari presenter sebelumnya, dan juga diucapkan oleh Ibu Christine waktu di awal, bagaimana jelas sekali bahwa teknologi, perkembangan teknologi yang kita sudah rasakan beberapa tahun terakhir ini masih baru permulaan. Kedepannya ini masih akan banyak sekali, sehingga saya akan mulai dengan kenapa investasi di teknologi. Sebetulnya udah nggak perlu dijawab lagi, tapi marilah kita coba lihat beberapa slide tambahan untuk kita semakin mendalami jawaban untuk pertanyaan ini. Jadi ini, mohon maaf, ini screen-nya saya perbaiki dulu. Memang internet itu belum merambah ke 100% dari populasi dunia, ya, 65% dari 5,2 miliar orang, berarti sekitar berapa itu? 3,3 miliar orang. Nah, rata-rata dari kita mungkin punya 1, 2, bahkan 3 handphone. Dan handphone kita itu terhubungkan dengan internet. Nah, ini kita melihat apa yang terjadi dalam dunia internet dalam 1 menit saja. Dalam 1 menit saja. Dan ini diambil data terakhir di tahun 2021. Nah, di sini tidak saya sebutkan satu persatu, tapi bisa terlihat bagaimana ada hampir 200 juta email yang terkirim. Kemudian ada 69 juta messages yang terkirim. Ada sekitar 695.000 Instastory yang sedang di-share. Ini dalam 1 menit ya Bapak dan Ibu. Ada 28.000 subscriber yang sedang nonton Netflix, dan seterusnya. Ini dalam hanya 1 menit. Jadi kalau kita bayangkan, betul juga sih, pagi-pagi saya bangun tidur langsung pegang handphone, langsung WhatsApp. Mungkin Bapak dan Ibu langsung WhatsApp RM Bapak dan Ibu di BCA atau WhatsApp ke kantor, atau langsung buka TV nonton Netflix karena lagi hari Minggu. Apapun itu kegiatannya, kalau kita bisa merelate bahwa ya memang itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masa modern ini, dan kita juga lihat itu terjadi di anggota keluarga kita yang lain, teman-teman di sekitar kita, orang-orang di kantor kita, karyawan kita kalau Bapak dan Ibu adalah pengusaha. Dan ini terjadi di seantero dunia gitu ya. Bisa dibayangkan bagaimana masifnya perkembangan teknologi yang sedang berjalan ini. Dan kalau kita adalah pengguna dari teknologi ini, rasanya tidak terlalu aneh kalau kita mulai berpikir bahwa hey, kayaknya investasi kita pun perlu ada di bagian dari megatrend ini. Ini yang berikutnya, di mana ini menggunakan data di Desember 2021. Ini merupakan 10 perusahaan terbesar dari kapitalisasi pasar. Nah, yang berwarna biru ini ada 8. 8 dari 10 ini berwarna biru. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Yang 2 bukan. Namun kalau Bapak dan Ibu lihat, 1 dari 2, Berkshire Hathaway, ini adalah perusahaan investasi yang dimiliki Warren Buffett. Dan beberapa tahun terakhir melonjak cukup tinggi nilai perusahaannya, karena salah satunya yang utama adalah lebih dari 50% dari investasi Berkshire Hathaway itu ada di Apple. Jadi ini bisa dilihat bagaimana kalau mungkin 10, 20, 30 tahun yang lalu top 10 companies itu oil and gas, otomotif gitu ya, atau bank. Ini sekarang kalau kita lihat mayoritas itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, kita juga menyadari bahwa kehidupan kita ini sudah tertransformasi. Tanpa kita sadari atau tidak, kita sudah merupakan bagian dari transformasi tersebut. Mungkin kita nggak pernah terbayang sebelumnya bahwa kita kalau mau belanja bulanan itu, kita tidak harus ke supermarket. Tapi supermarket itu ada di rumah kita, ada di genggaman kita sendiri. Kita tinggal buka, kita tinggal pilih kita mau beli apa di supermarket yang mana. Kita juga mungkin tidak pernah terbayang sebelumnya, kalau kita namanya jalan-jalan ke luar negeri, kita butuh akomodasi, itu kita berhubungan untuk mencari akomodasi yang tempat itu, kita berhubungan dengan perusahaan yang sebetulnya punya akomodasi di negara mana saja, di pelosok mana saja, tapi sebetulnya 1 kamar pun dia tidak punya. Ini saya bicara perusahaan Airbnb. Dan itu hanya 2 dari sekian banyak contoh dari bagaimana kita secara langsung
sadar atau tidak sudah menggunakan jasa-jasa bagian dari transformasi digital yang sudah ada. Dan ini kami lihat tidak hanya akan terjadi di industri-industri yang sudah kita kenal, tapi semua industri akan tertransformasi secara digital ke depannya. Nah, salah satu kekhawatiran untuk berinvestasi biasanya di perusahaan-perusahaan yang teknologi seperti ini adalah, wah ini udah mahal, kan naiknya udah banyak sekali. Jadi secara valuasi sudah tidak masuk akal. Nah, kalau kita bicara valuasi murah atau mahal, kita gunakan data untuk coba membacanya secara lebih cermat. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ingat di tahun 2000 itu tahun milenial, waktu itu milenium ya, perusahaan-perusahaan teknologi waktu itu lompat semua harganya. Nah, itu kita bisa lihat pada saat itu kita bilang valuasinya sangat luar biasa tinggi, bahkan kita kategorikan itu sebagai bubble. Nah, di grafik ini Bapak dan Ibu, kita menunjukkan perbandingan indeks SP 500 IT, jadi ini perusahaan-perusahaan yang teknologi, dibandingkan dengan SP 500 yang biasa. Nah, yang garis biru ini menunjukkan korelasi dari dua indeks tadi. Nah, di sini saya langsung tunjuk saja di titik ini, menunjukkan angka 32% premium. Apakah itu artinya? Artinya, secara umum, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam SP 500 IT atau perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di indeks tersebut, itu ditransaksikan 32% premium atau di atas perusahaan-perusahaan lain yang di dalam SP 500. Artinya berarti lebih mahal gitu ya. Dan itu betul. Itu memang 30, 32, 35% premium itu memang sudah terjadi di perusahaan-perusahaan teknologi selama 20-30 tahun terakhir. Namun kalau kita lihat, kita bandingkan dengan tahun 2000 tadi yang tadi saya sebutkan, di mana pada saat itu premiumnya berada di 150%, kita rasanya jauh dari kategori yang tadi kita bilang bubble secara valuasi. Dan satu hal lagi yang kita perlu sadari, ditransaksikan secara premium iya, namun kondisinya sendiri itu sudah sangat berbeda untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang. Pertumbuhan mereka jauh sudah sekular. Sekular itu artinya lebih fundamental, lebih menyeluruh. Ekosistemnya untuk mendukung pertumbuhan mereka secara lebih eksponensial itu sudah lebih ada dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan juga kalau kita bicara secara kualitas juga sudah sangat beda, di mana profit marginnya itu tinggi sekali, kemudian revenue-nya atau omsetnya itu meningkat terus, dan mungkin saya tunjukkan di sini grafik berikutnya. Nah, ini contohnya earnings dari perusahaan-perusahaan teknologi yang di dalam SP 500. Ini kita bisa lihat, di mana kalau kita lihat yang historisnya itu $38,91, posisinya untuk yang SP 500 IT Index itu di $108. Berarti kita bicara 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan historical. Dan kalau salah satunya juga yang ditakutkan adalah, ini kalau perusahaan itu kan salah satu yang kadang-kadang bisa terganggu itu cash flow-nya. Cash flow-nya, apalagi katanya tadi bahasanya tahun ini Amerika akan mulai normalisasi. Mereka akan mulai tightening. Artinya apa? Suku bunga akan dinaikkan. Bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kita belum tahu. Angka itu masih terus bergeser. Tapi itu yang salah satu paling ditakuti di bisnis. Kalau misalnya sampai suku bunga naik, berarti biaya financing akan menjadi lebih mahal juga. Tapi kita perlu menyadari bahwa perusahaan-perusahaan teknologi itu sangat cash rich. Jadi tidak ada kebutuhan untuk mereka meminjam dana untuk berhutang. Nah, ini di sini ada sedikit perbandingan Bapak dan Ibu. Ini adalah tingkat hutang ya, atau ini dipanggilnya bahasa keren ini debt to market cap ratio. Jadi ini tingkat hutang dibandingkan dengan kapitalisasi pasar dari masing-masing perusahaan-perusahaan di sektor ini, di mana di sini kelihatan misalnya contohnya energi 25% tingkat hutangnya, real estate atau properti 23%. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan teknologi ini 0,6%. Hampir tidak ada hutang. Jadi mereka sangat ample, sangat banyak cashnya. Jadi kita bilang net positive cash. Posisinya itu seperti itu. Sehingga kalau kita bayangkan terus relevansinya apa? Kenapa kita mesti tahu ini? Sangat relevan Bapak dan Ibu, terutama ketika kita menghadapi siklus perekonomian di mana kita tahu suku bunganya akan naik. Artinya untuk perusahaan-perusahaan yang tingkat hutangnya itu lumayan tinggi akan sangat sensitif. Profil keuangannya akan sangat bergeser karena ongkos untuk dia financing menjadi akan lebih mahal dengan kenaikan suku bunga. Bahkan mungkin akan lebih sulit untuk mencari financing ke depannya untuk dia bisa membiayai pertumbuhannya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan teknologi di mana ketika suku bunga naik, ya memang naik,
Namun karena dia tidak memerlukan financing dari pihak lain yang terkolerasi dengan peningkatan suku bunga tadi, peningkatan suku bunga ke depannya itu relatif akan tidak terlalu relevan untuk profil keuangan mereka dan pertumbuhan mereka ke depannya. Nah, kita mungkin lebih sering dengar kata-kata oh teknologi, ya udah kita ngelihatnya hanya satu macam teknologi, ya udah tech gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam teknologi sendiri itu ada tema-tema, ada subtemanya di mana kita akan memfokuskan pembahasan kita itu nanti dan sesuai dengan strategi kita dari produk yang akan kita luncurkan itu di 10 subtema. Tidak akan saya jabarkan satu-satu Bapak dan Ibu, tapi di sini kita bisa lihat ada misalnya 5G yang Bapak dan Ibu mungkin kenal ya. Ini kita bicara telekomunikasi di situ. Kemudian cyber security, ada AI, artificial intelligence, ini pengelolaan big data. Kemudian ada commerce ya. Tadi banyak disebut EV, electronic vehicles di sini kategorinya. Kemudian ada fintech, cloud dan sebagainya. Ini adalah merupakan 10 subtema yang akan menjadi fokus kita dalam pengelolaan produk kami yang akan datang. Nah, mengaca dari hasil analisa kita selama beberapa tahun terakhir di negara-negara lain, bagaimana teknologi itu terus berkembang, bahkan semakin nyata dari tahun ke tahun, bukan hanya sekedar tren kagetan Bapak dan Ibu, tapi ini membentuk megatrend dunia yang semakin persisten ya. Kita lihat ini akan terus bertahan untuk masih jangka waktu yang panjang karena ini baru titik awal dan masih begitu banyak industri dan bagian-bagian belahan dunia lain yang belum terkena dengan transformasi digital ini. Kita melihat potensinya, kesempatannya untuk pengembangan teknologi ke depan itu masih sangat besar. Dan bagaimana kita mencoba untuk memastikan bahwa megatrend yang terjadi di global tersebut yang sebetulnya di Indonesia pun sudah mulai kita rasakan. Tapi bagaimana megatrend yang dari global itu kita bisa datangkan untuk memberi nilai tambah kepada para investor di Indonesia. Nah, akhirnya kemudian kita memutuskan untuk meluncurkan produk ini yang namanya Batavia Teknologi Syariah Equity US Dollar. Dalam pemilihan dan pengelolaan secara globalnya gitu ya, kami untuk produk ini kami bermitra dengan Franklin Templeton, di mana Franklin Templeton adalah technical advisor kami yang akan memberikan kita insight mengenai kondisi-kondisi perkembangan teknologi di global. Kemudian juga sektor subtema ataupun perusahaan-perusahaan seperti apa yang akan mendapatkan opportunity lebih dibandingkan perusahaan-perusahaan tech yang lain. Nah, disitulah kita bermitra dengan Franklin Templeton sehingga akhirnya kita akan meluncurkan produk ini di tanggal 16 Februari mendatang. Mungkin saya akan lebih jelaskan sedikit bagaimana cara kerja dari produk ini, bagaimana juga kita melakukan screening, baik itu dari sisi kualitas perusahaannya, kemudian screening dari sisi kepatuhannya dalam ESG dan sebagainya. Jadi untuk beberapa slide ke depan saya akan mencoba menitik beratkan pembahasan kita di situ. Kita nggak bicara hanya kondisi lagi naik suku bunga atau inflasi di Amerika bakal akan meninggi dan sebagainya, tapi di setiap kondisi ketika kita mengelola portofolio yang berisikan saham terutama, dan kita bicara ini adalah investasi jangka panjang, di mana kita mengharapkan apapun yang kita lakukan di portfolio tersebut pada akhirnya entah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya memberikan nilai tambah untuk para investor kita. Ada 3 hal utama yang tidak untuk kita selalu jadikan fokus. Yang pertama adalah growth, pertumbuhan. Di sini otomatis kita akan memperhatikan perusahaan-perusahaan. Kita akan pilih perusahaan-perusahaan yang lebih memberikan potensi pertumbuhan yang jauh lebih kuat, lebih konsisten. Nah, kita lihatnya dari apa? Kita lihat dari revenue, dari omsetnya, dari pertumbuhannya, dari cash flow-nya, hal-hal semacam itu. Nah, kemudian yang kedua yang kita juga tidak bisa tawar adalah kualitasnya. So what kalau kita dapat perusahaan yang melejit gitu ya, kenaikan pertumbuhan itu bagus banget. Tapi sebenarnya kualitas dari manajemennya itu tidak kuat. Atau ngelola keuangan perusahaannya amburadul. Kita nggak mau hal-hal seperti itu. Jadi kita mau pastikan bahwa selain pertumbuhannya ada, kualitas dari manajemen, kualitas dari kekuatan keuangan dari perusahaan itu sendiri juga memang sangat bisa kita buktikan. Kita butuh kekokohan dari sisi itu untuk melihat kualitas.
Nah, yang ketiga ini valuasi. Seringkali banyak yang tadi saya sampaikan bahwa kekhawatiran bahwa kalau sudah bicara investasi di tech companies, nih jangan-jangan mentang-mentang lagi ngetren, valuasinya, harga sahamnya mahal segimanapun ditabrak. Enggak, tidak seperti itu. Batavia maupun Franklin Templeton dalam pengelolaan produk ini, kami adalah active fund manager. Artinya, kita harus terus memperhatikan dari sisi growth dan quality yang tadi kita sampaikan, ini sensibel atau tidak terhadap harga yang sedang terjadi di pasar pada saat ini. Apakah harga ini bisa menjustifikasi pertumbuhan atau kualitas yang dijanjikan atau yang diharapkan untuk masa mendatang. Jadi valuasi itu juga bukan merupakan sampingan, tapi satu dari 3 pilar utama dari bagian filosofi dan proses investasi kita. Dan ini kita terapkan di produk ini juga. Jadi valuasi itu kita akan terus perhatikan, kita tidak akan mau untuk membayar lebih kasarnya atau membayar kemahalan saham-saham di perusahaan tertentu cuma sekedar karena lagi ngetren. Ya, contohnya seperti itu. Nah, tentu gabungan 3 hal tadi akan lebih baik lagi kalau digabungkan dengan ada ide besar baru. Nah, kita tahu bahwa siapa yang nggak kenal Apple, Amazon, perusahaan-perusahaan seperti itu, Tesla gitu, kita udah kenal. Dan itu memang perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah terbukti terdepan dan sudah established. Nah, tapi kita juga mau mencari opportunity baru untuk mengimbangi yang tadi sudah established. Kita panggilnya emerging. Nah, kita cari perusahaan-perusahaan teknologi yang secara market cap juga sudah besar sebetulnya. Kita udah bicara miliaran US dollar. Tapi mungkin ini sudah kelihatan bahwa cikal bakalnya akan menjadi the next Apple, the next Tesla, dan seterusnya. Jadi kita mencoba menggabungkan big idea tadi supaya ada nilai tambah dalam produk ini, bukan sekedar hanya Bapak dan Ibu punya exposure di perusahaan-perusahaan yang kita bicarakan itu sudah titan ya, sudah perusahaan-perusahaan yang mega cap semua gitu, sudah di atas 200 miliar US dollar gitu. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan kesempatan itu juga, karena seperti tadi kita tekankan, ini adalah investasi jangka panjang. Yang namanya apa itu Microsoft, Apple itu butuh belasan tahun untuk mencapai titik ini gitu. Jadi kita juga mencari perusahaan-perusahaan yang seperti itu, di mana nanti kita bisa nikmati 5 tahun, 7 tahun dari sekarang perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi the next Apple, the next Amazon. Itu yang kita maksud dengan big idea di sini. Nah, jadi mungkin kalau secara singkatnya yang saya bisa coba sampaikan, kolaborasi kita dengan Franklin Templeton ini juga kenapa kita pilih Franklin Templeton sebagai technical advisor kita, tentunya kita melewati pemilihan beberapa pihak, di mana kita melihat Franklin Templeton menerapkan, mungkin dirangkumkan dalam 2 slide ini, mereka melakukan yang namanya rule. Yang pertama adalah sebetulnya Franklin Templeton itu mempunyai produk yang sudah mereka kelola, produk teknologi yang sudah mereka kelola lebih dari 20 tahun. Jadi kita panggil itu mother fund gitu ya. Jadi sudah ada fund yang mereka kelola lebih dari 20 tahun, sehingga kita sudah melihat dan mempelajari track record dari fund ini. Nah, ini yang di bagian atas ini. Jadi sudah ada sejak tahun 2000, 3 April 2000, jadi sudah lebih dari 20 tahun, dan mereka punya 15 tahun, 10 tahun terakhir, annualized return-nya itu di atas 20%. Nah, dan kita bandingkan juga dengan indeksnya, itu selalu konsisten, mereka itu di atas indeks. Dan kalau kita bicara rating ya, itu mereka juga mendapatkan Morningstar rating, itu konsisten di 4 atau 5 star. Jadi itu tentunya yang kita harus perhatikan juga ketika kita melihat apakah cocok nih untuk dijadikan technical advisor kita untuk pengelolaan dana ini. Nah, ketika kita melihat fund ini yang sudah dikelola sekian lama, track record-nya seperti itu, cara pengelolaannya seperti apa, kita analisa dan sebagainya, ini sebetulnya produk inilah Bapak dan Ibu yang merupakan cikal bakal dari produk yang akan kita luncurkan 16 Februari nanti. Jadi dari produk ini kita ambil, kemudian kita duduk sama-sama technical advisor kita, dan kita aplikasikan tambahan prinsip-prinsip berinvestasi seperti prinsip syariah, mengikuti peraturan OJK yang ada karena kita di Indonesia, dan kita rubah sedikit-sedikit untuk lebih menyesuaikan selera investor Indonesia. Sebagai salah satu contoh, Mother Fund yang dikelola oleh Franklin Templeton ini memperbolehkan mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang non-listed, contohnya.
Namun di produk kami yang kami akan luncurkan nanti, kita keluarkan semua perusahaan-perusahaan yang unlisted tadi. Kenapa? Kita mau memastikan liquidity-nya, kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Karena seperti Bapak dan Ibu tahu, listed ataupun non-listed biasanya di situ ada perbedaan dari sisi resiko. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian hal kedua yang membuat kita juga sangat nyaman untuk membuat produk ini sebagai cikal bakal adalah proses pemilihan dari perusahaan-perusahaan yang tadi seperti saya sampaikan, itu kurang lebih seperti barbel. Jadi 60%, 65% itu fokusnya di perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah established. Sisanya itu di emerging yang tadi saya jelaskan, emerging gitu. Jadi dari satu sisi stabilitasnya dapat dari yang sudah established, tapi opportunity-nya sendiri dapat dari perusahaan-perusahaan yang akan menjadi established beberapa tahun mendatang. Kemudian yang tadi saya sempat sampaikan bagaimana secara rating dari Morningstar dan sebagainya mereka konsisten, performance-nya juga konsisten di atas 20% setiap tahunnya, dan ini nggak pilih sahamnya itu kayak keluar masuk semaunya, tapi kita bisa lihat di top 20 holdingsnya dari fund tersebut itu rata-rata itu dipegang sudah 7 tahun. Jadi bukannya in and out, betul-betul berdasarkan fundamental jangka panjang, nilai tambah yang terbukti didapatkan oleh investor semuanya di jangka panjang. Dan yang terakhir tentunya seiring dengan filosofi investasinya Batavia, Franklin Templeton juga melakukan penerapan aspek ESG di semua perusahaan-perusahaan yang dipilih untuk produk ini. Ini proses yang dilakukan oleh kami dalam proses investasinya. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa produk ini pun yang di Indonesia akan kita terapkan prinsip mengelola syariah. Jadi akan melewati 3 screening dari sisi syariah. Yang pertama adalah dari sisi global index-nya sendiri yang digunakan sebagai benchmark, di mana sudah ada eksklusi terhadap beberapa sektor yang tentunya tidak mengikuti prinsip syariah. Kemudian yang tidak masuk ke dalam indeks, kami lakukan screening menggunakan peraturan OJK, dan kemudian kami juga gunakan jasa konsultan untuk prinsip syariah yang bermitra dengan kita di Batavia. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi produknya, kurang lebih dia akan memiliki 40 sampai 60 saham, di mana tadi kita sebutkan ada penekanannya di 10 subtema teknologi, di mana di tiap subtema itu sendiri kita tidak akan punya lebih dari 30%. Jadi ini untuk memastikan memang diversifikasinya terjadi secara optimal. Kemudian di per sahamnya sendiri maksimal akan 10%. Ini merupakan backtesting ataupun simulasi balik atas kinerja dari produk ini sendiri, di mana produk yang akan kita luncurkan, simulasinya itu 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun seperti ini. Ini adalah mother fund yang tadi saya sebutkan, yang miliknya Franklin Templeton, dan ini adalah indeksnya. Saya agak cepat sedikit ya Bapak dan Ibu, saya sudah diingatkan waktunya sudah habis. Ini diversifikasi dari sisi subtemanya tadi. Fokus utamanya adalah application software, semiconductor, dan sistem software. Ini dari sisi geografisnya, memang terlihat di sini 97% kok kelihatannya perusahaan-perusahaan Amerika semua nih. Sebetulnya bukan perusahaan Amerikanya, karena kita lebih fokus tidak lihat di mana perusahaan ini berdomisili, kita lebih melihat di mana perusahaan-perusahaan ini beraktivitas dan mendapatkan revenue-nya. Jadi kalau kita dilihat dari konteks itu sangat global, walaupun dia mungkin listednya di Amerika atau listednya di negara lain gitu. Nah, memang kebetulan posisinya 97% hampir itu listed di Amerika. Kemudian kita ada yang punya exposure untuk yang listed di Belanda juga. Nah, ini dari sisi kapitalisasi pasar 40%. Ini masuk kategori yang mega cap, lebih dari 200 miliar US dollar. 53% itu di big cap. Kemudian diikuti dengan yang mid cap, small cap, dan cash. Ya, ini top 10 holdingnya Bapak dan Ibu. Ada beberapa perusahaan yang tentunya Bapak dan Ibu sudah sangat kenal.
Ini adalah resiko-resiko yang tentu kita perlu ingatkan ke para investor sebelum berinvestasi di produk ini. Ada foreign exchange risk di situ salah satunya, mengingat produk ini sendiri denominasinya US dollar, dan resiko-resiko lain yang saya rasa sangat standar di reksadana jenis apapun. Produk feature rasanya sudah saya sampaikan tadi, akan luncur di tanggal 16 Februari. Dan ini mungkin sebagai slide saya penutup. Kenapa teknologi? Singkatnya saja, megatrend dan akan terus bertahan untuk jangka panjang. Kita sendiri sebagai user di situ, dan kita menyadari itu akan bertahan panjang, mengapa kita juga tidak mempertimbangkan untuk memasukkan megatrend itu sebagai bagian dari portofolio investasi kita. Mengapa produk yang kami akan luncurkan, kenapa pilih yang itu? Karena sudah ada Mother Fund, di mana di situ track record-nya Bapak dan Ibu bisa lihat, sudah sangat panjang, konsisten, internationally rated juga konsisten, 4-5 star, mempunyai strategi barbell yang tadi kita sampaikan, di mana stabilitas itu dipadukan dengan opportunity, dan dibagi menjadi 10 subtema, artinya di dalam sektor teknologi sendiri, Bapak dan Ibu akan terpecah lagi di berbagai tema yang akan merambah ke industri-industri yang sangat berbeda. Mungkin Bapak dan Ibu, saya stop di situ dulu. Saya izin untuk stop share. Mohon maaf kalau kelebihan waktu sedikit, saya kembalikan ke Christian sebagai moderator. Terima kasih Bu Lilis atas pemaparannya tadi. Sudah cukup jelas di mana kita juga sudah mendapatkan highlight mengenai tren teknologi di pasar global, dan kita juga mendapat highlight mengenai bagaimana kinerja dari produk Batavia atau mekanisme-mekanisme apa yang mereka melalui proses di produk Batavia Technology Share Equity. Ini dapat kita lakukan sebagai alternatif investasi buat Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya juga akan mengundang Ibu Liliana Sutianto selaku Senior Vice President Wealth Management BCA yang akan membagikan pandangannya terhadap potensi produk Batavia Technology Share Equity US Dollar ini sebagai alternatif investasi bagi Bapak dan Ibu. Selamat siang Bu Lili. Apa kabar? Baik, Chris. Thank you. Terima kasih juga. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Meskipun kita berjumpa secara online, ini merupakan salah satu kemajuan teknologi ya, Chris ya. Bila tidak ada ini, dengan adanya COVID, mungkin kita tidak bisa berjumpa dan kita tidak bisa melakukan webinar ini dan saling berbagi informasi. Betul, Bu Lili. Sebelumnya boleh dijelaskan Bu Lili kenapa BCA melihat produk teknologi ini sebagai salah satu produk investasi, alternatif produk investasi, dan mengapa alasan nasabah perlu melakukan diversifikasi investasi? Iya, sebenarnya begini, kita bilang bahwa dengan adanya COVID ini, kita menjadi terbatas ya, mau kemana-mana juga susah dan sebagainya. Thanks to teknologi, jadi akhirnya kita juga bisa melakukan semua aktivitas kita sehari-hari. Pesan makanan juga nggak perlu ke restoran, kita bisa pesan, terus kemudian juga kita mau belanja juga nggak perlu ke supermarketnya sendiri. So everything is very simple gitu, jadi menjadi sangat mudah gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dengan adanya COVID ini, percepatan terhadap perkembangan teknologi ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam waktu 2 tahun terakhir, dan akhirnya kita terbiasa. Meeting pun dengan adanya WFH, WFO gitu ya, work from home, work from office gitu. Akhirnya kita juga terbiasa gitu bahwa dengan menggunakan teknologi semua kebutuhan sehari-hari kita bisa terpenuhi dengan baik dan aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, melihat itu kita juga percaya bahwa dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibuild dalam 2 tahun terakhir ini yang tidak lepas dari teknologi, itu juga tidak akan lepas setelah COVID ini berakhir gitu ya. Jadi kenyamanan yang sudah ada ini juga akan tetap berlangsung. Dan kita melihat hal itu perkembangan di sektor teknologi itu luar biasa besar gitu, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan kita melihat bahwa dengan adanya potensi yang demikian besar, seperti yang tadi Bu Lilis dan juga Pak Mr. Jong mengatakan, kenapa tidak mengadopt megatrend ini menjadi salah satu portfolio investasi kita, gitu ya. Jadi kebetulan kalau misalnya kita lihat bahwa market itu selalu trendingnya berubah-berubah, timnya berubah-berubah, gitu ya. Kemarin ada yang mengenai
health sector dan semuanya gitu ya. Nah, kita melihat bahwa part of diversification itu sangat diperlukan, dan kita lihat bahwa teknologi ini merupakan satu produk atau diversifikasi yang sangat-sangat perlu menjadi salah satu portofolio yang dimiliki oleh nasabah. Jadi makanya kami pikir dengan tren yang ada dan kedepannya masih akan terus berlangsung, maka portfolio ini akan kami sediakan juga gitu ya buat nasabah BCA. Dan kami tahu juga bahwa diversifikasi terhadap suatu investasi ini menjadi suatu hal yang baik gitu ya. Sangat penting gitu, karena kenapa? Bila salah satu produknya sudah nggak ada, nggak tren, maka produk yang lain akan bisa memberikan hasil yang lebih optimal. Jadi kenapa kita menghadirkan teknologi fund ini? Ya itu tadi, megatrend yang akan terus berlangsung, dan juga diversifikasi itu sangat penting. Dan kita lihat bahwa teknologi akan kedepannya masih sangat-sangat menjanjikan untuk menjadi salah satu pilihan portfolio yang dimiliki oleh nasabah BCA. Begitu Pak Kris. Oke, thank you Bu Lili. Terus kalau kita ngeliat apa yang melatar belakangi BCA bekerja sama dengan BPAM untuk menghadirkan produk Batavia Teknologi Syariah Equity US Dollar ini, Bu Lili? Iya. Kenapa kok kita bekerja sama-sama BPAM gitu ya? Iya. Betul. Sebenarnya BPAM ini bukan partner yang baru. BCA dengan BPAM ini sudah bekerja sama sejak Agustus 2015. Jadi kita sudah sudah melakukan due diligence both dari Batavia dan juga dari BCA gitu ya. Dan selama ini kerjasama kita berjalan dengan baik, dan semua produk-produk yang diluncurkan oleh Batavia itu juga kita sudah pasarkan, dan secara compliance juga oke gitu ya. Dan kita melihat juga bahwa di tahun 2022 ini BPAM mengandeng Franklin Templeton. Dan ini merupakan suatu opportunity buat nasabah BCA juga gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh kalau misalnya mau membeli suatu produk dengan rasa Franklin Templeton, gimana nih? Nah, BPAM mengandeng Franklin Templeton untuk menjadi technical advisor. Tadi dijelaskan juga ada Mother Fund yang sudah di-review oleh BPAM. Nah, dengan alasan ini, kita juga melihat bahwa jejak dari Franklin Templeton ini juga sebagai global leader dalam reksadana, tentunya ini bukan suatu hal yang mudah untuk menjalin kerjasama ini. Jadi secara compliance wise, BPAM sudah memberikan yang terbaik, dan Franklin Templeton juga sudah memberikan yang terbaik dalam hal monitoring dan juga risk manajemennya. Nah, ini yang membuat kita tertarik untuk menjalin kerjasama ini. Karena BCA itu senantiasa memilih partner terbaik untuk menjawab kebutuhan nasabah dalam menyediakan ragam produk pilihan investasi. Jadi begitu diajak sama BPAM, ya ini adalah gayung yang bersambut untuk kita bisa memberikan hal yang the best untuk nasabah BCA. Okay. Itu dari saya. Yes, Pak. Last question, Bu Lili. Penawaran seperti apa yang bisa diberikan BCA melalui produk Batavia Teknologi Syariah Equity ini? Ya, sebenarnya kita baru akan launching dengan NAV 1 tadi di tanggal 16 Februari ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ini setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Lilis, terus kemudian juga tertarik dengan membeli produk ini, tapi kan masih tanggal 16. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC relationship-nya, dan sebelum tanggal 16 Februari ini, bila Bapak Ibu memesan, maka akan ada cashback. Untuk setiap kelipatan 50.000, maka akan ada cashback 500.000. Berlaku kelipatan sehingga cashback-nya sampai dengan 5 juta. Tapi ini hanya dilakukan book building-nya sampai dengan tanggal 11 Februari ya. Jadi mulai dari hari ini, kalau Bapak Ibu mau ngobrol dengan RM-nya, Bapak Ibu, maka pemesanan bisa dilakukan sampai dengan tanggal 11 Februari. Nah, setiap pemesanan Bapak Ibu, setiap kelipatan 50.000 akan mendapatkan 500.000 rupiah cashback. Maksimumnya di 5 juta rupiah. Demikian. Oke, terima kasih Bu Lili. Terima kasih atas pemaparannya. Tadi Bu Lili sudah meng-highlight mengenai
bagaimana tren teknologi ini akan berimplikasi terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana alasan BCA memilih produk teknologi ini sebagai alternatif investasi buat Bapak dan Ibu, dan dibahas juga mengenai alasan kenapa BPAM sendiri dan bagaimana kita melakukan pemilihan-pemilihan dari sisi partnering untuk produk-produk investasi kita. Oke, Bapak dan Ibu, kita juga akan memberikan, Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan produk reksadana Batavia Teknologi Syariah Equity US Dollar ini melalui PIC relationship Bapak dan Ibu dan melalui tenaga pemasar BCA di cabang. Dalam rangka peluncuran ini, BCA juga memberikan benefit khusus nasabah yang memesan di cabang hingga 11 Februari berupa cashback 500.000 setiap pemesanan 50.000 US dollar. Produk ini akan resmi hadir tanggal 16 Februari 2022 dan dapat dibeli langsung di cabang atau melalui aplikasi Welma. Saya sampaikan beberapa summary dari webinar acara kita di hari ini. Satu, kalau kita lihat bahwa digital transformation, di mana ekonomi dunia ini sudah mulai bergerak ke arah digital, yang didukung oleh inovasi teknologi di berbagai bidang. Produk Batavia Teknologi Syariah Equity ini dapat mempunyai exposure terhadap global equity, dan kalau kita lihat dia berfokus berinvestasi pada 10 tema kunci transformasi digital berupa di antaranya adalah artificial intelligence, cloud computing, 5G, electrification, dan digital payment. Fund ini juga dikelola oleh Batavia Prosperindo Asset Management, serta adanya technical advisor dari Franklin Templeton, yang merupakan juga top global asset management. Track record, kita sudah no doubt mengenai track record dari Franklin Templeton. Track record mereka sudah lebih dari 70 tahun, dan dana kelolaan sudah di atas 1,5 triliun US dollar. Fund Batavia Teknologi Syariah Equity US Dollar ini juga dikelola secara aktif dengan komposisi holding sekitar 40-60 global equity, di mana kalau kita melihat kombinasi antara giant tech company maupun dengan emerging tech company. Seperti yang tadi sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, PTSU ini juga menawarkan opsi diversifikasi bagi nasabah, baik dari sisi mata uang maupun exposure terhadap pasar saham US yang memungkinkan investor ini dapat menikmati pertumbuhan ekonomi US yang kuat, terutama di sektor-sektor teknologi. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Nasabah BCA yang kami banggakan, mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka kita sampai pada penghujung webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Christine Setiabudi selaku Senior Executive Vice President Wealth Management BCA, Ibu Lilis Setiadi selaku CEO PT Batavia Prosperindo Asset Management, dan Ibu Liliana Sutianto selaku Senior Vice President Wealth Management BCA. Dan saya ucapkan juga terima kasih terhadap seluruh nasabah BCA yang telah hadir dan meluangkan waktu di acara hari ini, serta kepada seluruh pihak terkait sehingga dapat terselenggaranya acara pada hari ini. Demikian kami sampaikan, semoga acara ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Saya mohon pamit undur diri. Selamat sore, stay safe and stay healthy.